Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor Taruna Muda, nama Wahid Suntara Nuryanto, nomor pokok Taruna 1902-024. Mohon izin menyampaikan tentang bagaimana cara kerja alternator. Alternator adalah tempat kerja dari induksi pembangkit listrik. Itu mampu menghasilkan daya AC pada frekuensi yang ditentukan. Itu juga dapat disebut sebagai generator sinkron. Listrik diproduksi dalam alternator dengan induksi elektromagnetik. Untuk menghasilkan listrik dalam koil, salah satu kumparan harus memutar sehubungan dengan medan magnet, atau medan magnet harus memutar sehubungan dengan kumparan. Dalam kasus alternator, pendekatan yang terakhir digunakan. Kumparan, rotor, dan angker adalah dua bagian utama dari sebuah alternator. Rotor menghasilkan flux magnet yang berputar. Kumparan armatur adalah flux magnetik stasioner dan berputar yang terkait dengan rotor menginduksi listrik dalam kumparan armatur. Jenis rotor yang ditampilkan di sini dikenal sebagai rotor tiang yang menonjol. Untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik, mari kita pertimbangkan rotor dengan hanya 4 kutub rotor yang bersemangat dengan sumber daya DC. Medan magnet yang dihasilkan di sekitarnya akan ditampilkan. Rotor dibuat memutar oleh penggerak utama. Ini membuat flux rotor juga berputar lama dengannya, dengan kecepatan memalukan. Flux magnet yang berputar seperti itu sekarang memotong kumparan armatur. Di sini adalah versi lambat dari interaksi stator-rotor. Untuk sistem 4 kutub ini, ketika rotor memutar setengah kumparan, EMF yang diinduksi memerlukan satu siklus lengkap. Dapat dengan mudah ditetapkan bahwa frekuensi menginduksi EMF. Kecepatan rotor dalam jumlah kutub terhubung melalui hubungan berikut. Jelas di sini bahwa frekuensi listrik yang dihasilkan disinkronkan dengan kecepatan rotasi mekanis. Untuk menghasilkan arus AC 3 fase, dua kumparan jangkar yang lebih banyak yang berada dalam perbedaan fase 120 derajat dengan pertama dimasukkan ke dalam belitan stator. Umumnya satu ujung dari 3 kumparan ini terhubung dengan bintang dan listrik 3 fase ditenggelamkan dari ujung lainnya. Jelas dari persamaan ini bahwa untuk menghasilkan listrik 60 Hz, rotor 4 tiang harus dijalankan pada RPM berikut. RPM sebesar itu akan menyebabkan gaya sentrifugal yang luar biasa pada polling rotor dan mungkin gagal secara mekanis dari waktu ke waktu. Jadi, rotor pelaut berlayar biasanya memiliki 10 hingga 20 pole yang menurut RPM lebih rendah, atau rotor tiang layar digunakan ketika penggerak utama berputar pada RPM yang relatif lebih rendah. Inti tiang digunakan untuk mentransfer flux magnet secara efektif, dan mereka dibuat dengan lamina steel yang cukup tebal. Seperti dalam lamina terisolasi, mengurangi kehilangan energi karena pembentukan saat ini. Gulungan angker dari 3 fase, 12 sistem jak pendapat ditampilkan di sini. Inti stator digunakan untuk meningkatkan transfer flux magnetik. Arus DC disuplai ke rotor melalui sepasang slip ring. Arus DC disuplai dari sumber eksternal atau dari generator DC kecil yang dipasang pada penggerak utama yang sama.
Alternator semacam itu disebut keluar sendiri. Dengan variasi beban tegangan keluaran terminal generator yang bervariasi, diinginkan untuk menjaga voltase terminal tetap dalam batas yang ditentukan. Regulator tegangan otomatis membantu dalam mencapai ini. Regulasi voltage dapat dengan mudah dicapai dengan mengendalikan arus medan. Jika tegangan terminal di bawah batas yang diinginkan, AVR ins meningkatkan arus medan dari kekuatan medan. Ini akan menghasilkan peningkatan tegangan terminal jika tegangan terminal tinggi. Pembalikan dilakukan. Kami harap Anda memiliki pengantar yang bagus tentang cara kerja alternator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.